Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan memberikan suatu informasi atau suatu gambaran terhadap diri kamu dari segi pekerjaan, asmara ataupun keuangan kamu guys. Akan tetapi, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi dengan kartu yang saya pegang ini guys. Di siang hari ini guys, saya tidak memiliki judul atau tidak memiliki tema di mana yang akan saya bahas, tetapi saya akan membahas terhadap kartu yang saya pegang dan kartu yang akan saya ambil. Tetapi sebelum kartu yang saya katakan tadi saya ambil, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan dan gambaran yang akan saya berikan bukan merupakan suatu acuan atau suatu keputusan di mana teman-teman bisa ambil dan bisa diterima. Informasi, saya hanya bisa memberikan informasi, teman-teman hanya bisa berencana. Lagi-lagi yang menentukan informasi dan perencanaan tersebut adalah Sang Pencipta guys. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil ini bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya lemparkan terhadap diri kamu. Bagaimana keputusannya, itu semua tergantung kepada diri kamu. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak, dan teman-teman sendiri tadi melihat setiap kartu yang saya ambil dengan tumpukan kartu yang saya pegang. Saya tidak mengetahui dan saya tidak memahami isi dari kartu yang ada di depan saya, tapi saya berusaha untuk memberikan suatu informasi, di mana informasi ini apakah akan berdampak positif atau berdampak negatif terhadap diri kamu. Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Informasi apa atau gambaran seperti apa yang sudah kamu terima atau hal apa yang akan kamu lakukan. Ada muncul kartu Five of Swords, 5 pedang, dan dipegang oleh 5 orang. Dengan kata lain, kartu yang saya pegang ini guys memberikan suatu reaksi atau kesimpulan bahwasannya ada suatu konflik yang sedang kamu pegang atau suatu konflik yang sedang kamu terima. Saya tidak tahu konflik apa ini yang sedang kamu pegang dan konflik apa yang sedang kamu terima, tetapi dengan pedang yang ada di dalam kartu ini seakan-akan konflik yang kamu terima itu merupakan suatu konflik di mana tipu daya dari seseorang yang diberikan terhadap diri kamu. Dengan dia memberikan suatu tipu daya terhadap diri kamu, seakan-akan kamu ingin menang dari rasa ketipu dayaan tersebut. Ibaratnya guys, antara konflik di dalam diri kamu bertentangan dengan permasalahan yang dia berikan terhadap diri kamu. Kalau saya berbicara dari segi asmara, mungkin asmara selama ini yang kamu jalankan terhadap seseorang, di mana seseorang itu telah melakukan yang namanya tipu daya terhadap perasaan kamu. Kenapa saya mengategorikannya sebagai tipu daya? Bisa saja atau bisa saja guys, kemungkinan di depan kamu dia berbuat manis, semanis buah, tetapi di belakang kamu
Dia melakukan suatu tipu daya di mana tipu daya dia itu memberikan suatu kerugian terhadap kamu. Ya bisa saja guys, kalau saya mengategorikannya atau memberikan contohnya, bisa saja dia melakukan perselingkuhan terhadap orang lain, tetapi perselingkuhan dia yang dilakukan dia terhadap orang lain, dia buat secara manis, bermain secara perlahan-lahan tanpa kamu ketahui. Nah, kalau saya berbicara dari segi usaha bisnis kamu, mungkin ada masih kaitannya terhadap tipu daya yang saya katakan tadi. Selama ini, usaha yang kamu lakukan, usaha yang kamu berikan, atau usaha yang sudah memeras pemikiran kamu, memeras segala keringat kamu, kamu tidak mendapatkan harapan apa sesuai dengan ekspektasi kamu. Mungkin hal itu terjadi karena rekan bisnis kamu atau rekan usaha kamu sudah menghambatnya dengan segala cara. Kalau saya berbicara dari segi pekerjaan, mungkin ada rekan kerja kamu yang sedang melakukan suatu tipu daya terhadap pekerjaan kamu. Ya ibaratnya rekan kerja kamu itu sebagai provokator agar kamu bisa tersingkirkan di dalam pekerjaan tersebut. Nah, dari beberapa aspek yang saya katakan tadi guys, terhadap kartu yang saya pegang ini, saya menarik suatu kesimpulan di mana kesimpulan tersebut ada dua sisi. Di sisi lain, kamu ingin melawan, di mana rasa perlawanan kamu itu membuahkan hasil kemenangan di dalam diri kamu. Di sisi lain, kamu mengalami rasa kesakitan, kamu mengalami ingin memberikan suatu rasa perlawanan karena kamu sedang menerima yang namanya tipu daya dari seseorang. Nah, dengan munculnya kartu Five of Swords ini, apakah kartu di bawahnya akan memberikan kamu sebuah solusi atau tidak? Muncul kartu King of Cups, di mana kartu King of Cups ini, apabila saya mengkaitkan terhadap diri kamu dan mengkaitkan terhadap kartu yang di sampingnya, pedang yang kamu pegang dan rasa perlawanan yang ingin kamu lakukan dan ingin kamu berikan terhadap seseorang yang telah melakukan tipu daya terhadap diri kamu, kamu harus bisa secara bijaksana untuk melemparkannya dan secara bijaksana untuk memberikannya. Karena ketika kamu memberikan suatu perlawanan secara bijaksana dan kamu sudah memikirkannya secara matang-matang, mungkin rasa kemenangan akan datang kepada kamu dan rasa kemenangan itu akan bersifat positif terhadap diri kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lain, dengan munculnya kartu Five of Swords, seseorang yang telah melakukan tipu daya terhadap diri kamu membuat diri kamu untuk saat ini sedikit merasakan sensitif. Karena kenapa saya mengategorikannya kamu merasakan suatu rasa kesensitifan? Karena kamu berpikir, sebelum saya saja bertindak, orang lain sudah bernilai negatif terhadap diri saya. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan rasa perlawanan itu sehingga muncul rasa kesensitifan kamu? Nah, dari dua kartu ini guys, saya menyarankan terhadap diri kamu, apabila kamu ingin memberikan rasa perlawanan kamu terhadap orang yang mencampakkan kamu, atau terhadap orang yang telah melakukan tipu daya terhadap usaha bisnis kamu, kamu lebih bijaksana untuk mengaturnya dan lebih bijaksana setiap perlawanan yang akan kamu lakukan. Dengan kedua muncul kartu ini, bagaimana di bagian kedua? Tindakan apa dan pemikiran apa yang akan kamu lakukan? Ada muncul kartu The Three of Pentacles. The Three of Pentacles. Seakan-akan pemikiran kamu untuk saat ini guys memberikan suatu reaksi terhadap saya, bahwasannya kamu itu apakah sedang mengharapkan sebuah posisi
Atau memang kamu sedang mengharapkan sebuah promosi nih dalam segi pekerjaan kamu? Di sisi lain, dengan kemunculan kartu The Three of Pentacles ini memberikan suatu reaksi bahwasannya kehadiran seseorang bisa tidak memberikan saya bantuan untuk melakukan perlawanan ini. Atau bisa saja di sisi lain kamu berpikir, ada tidak suatu bantuan terhadap diri saya? Dengan kemunculan kartu The Three of Pentacles ini guys, saya menarik satu kesimpulan bahwasannya kartu ini seakan-akan menggambarkan diri kamu itu sedang berharap terhadap promosi, sedang berharap terhadap jabatan, sedang berharap terhadap asmara baru, terhadap kedudukan. Nah, kartu selanjutnya Queen of Cups. Queen of Cups. Promosi, bantuan, asmara baru, kedekatan orang baru yang memberikan kamu kebahagiaan, kemakmuran, dan kenyamanan. Apakah ini yang kamu pikirkan untuk saat ini? Kamu berpikiran agar hidup saya lebih nyaman untuk kedepannya. Kartu selanjutnya wow, muncul The Moon. Misterius. Kebahagiaan yang kamu pikirkan itu belum bisa kamu rasakan guys. Karena kebahagiaan yang akan kamu rasakan itu, atau yang kamu pikirkan ini, sangat misterius. Belum bisa kamu rasakan ini. Belum bisa kamu ya ibaratnya dengan kata lain, tidak terduga nanti ini guys. Nah, di bagian ketiga, bagaimana kesimpulannya? Ada unsur air. Unsur air berlambangkan zodiak Pisces, Cancer, dan Scorpio. Apakah ada kaitannya terhadap kartu The Moon? Kemisteriusan, di mana kemisteriusan ini mencakup atau meliputi perihal kebahagiaan, kemakmuran, dan kenyamanan. Kartu selanjutnya kuat. Misterius tetapi kuat untuk menjalaninya. Atau bisa saja dengan seseorang yang melakukan tipu daya, untuk kedepannya kamu lebih kuat untuk menjalani suatu kehidupan ini. Dilema, kuat tetapi ragu antara ingin menjalankan atau tidak. Wow, ada apa guys? Di kartu pertama kamu ingin melakukan perlawanan, tetapi kartu terakhir kamu masih ragu untuk melakukan perlawanan tersebut. Nah, dari beberapa kartu yang saya ambil ini guys, saya menarik satu kesimpulan untuk kedepannya. Akan ada seseorang yang akan melakukan perlawanan, tetapi perlawanan ini sangat misterius. Karena kenapa saya mengategorikan sangat misterius? Karena dia pun masih ragu apakah saya akan melaksanakannya atau tidak. Kalau saya melaksanakannya, kebutuhan saya masih dari dia. Kalau saya tidak melakukannya, kehidupan saya akan seperti ini lagi. Merasa tertindas dan merasa terjepit. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.